Insyaallah ini bab yang pertama pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama. Jadi ilmu, kelebihan ilmu ini ada. Ulama berarti orang yang pada mereka itu bertempatnya ilmu. Itu intinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ibni Mas'ud li ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ya ibni Mas'ud julusaka fi halqihi fi halqatil ilmi wala tamussu qalaman wala taktubu harfan khairul laka min i'taqin alfin raqabatin wa nadharaka ila wajhil alim khairul laka min a'ta'i alfin farsin fi sabilillah wa salamaka alal alimin khairul laka min ibadati alfin sanatin. Ini kelebihan daripada orang yang belajar, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi bersabda kepada Ibnu Mas'ud, hai Ibnu Mas'ud, bermula duduk pada lingkar orang menuntut ilmu, maksudnya di kelilingan, ya seperti yang minggu lalu saya sampaikan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke dalam masjid, di situ ada gerombolan orang yang lagi membahas ilmu. Dan di kelompok yang lain, lingkaran ataupun kelompok orang yang sedang baca Al-Quran. Nabi suka dengan dua-duanya, tetapi Nabi duduk bersama orang-orang yang membahas ilmu. Tadi mempunyai kelebihan, kan itu. Makanya di sini sampaikan bermula duduk pada lingkar orang menuntut ilmu, padahal tiada engkau menjabat kolam, enggak pun megang apa-apa. Pensil pun enggak dipegang, pulpen pun, kolam ini berarti alat tulis, enggak pun megang alat tulis. Duduk aja. Cuma duduk. Duduk kamu di lingkaran orang yang menuntut ilmu, hal keadaan tidak memegang pena, dan tiada engkau menyurat suatu huruf pun, enggak pun nulis. Kayak mana mau, udah nggak bawa alat tulis, nulis pun nggak, kan gitu. Ataupun bawa alat tulis, tapi nggak nulis, bisa jadi seperti itu. Walaupun satu huruf, terlebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 hamba. Duduk kita Di majelis ilmu, nggak megang pena, nggak nulis satu huruf pun di majelis ilmu, itu lebih bagus daripada memerdekakan hamba sahaya. Lebih baik bagi daripada memerdekakan 1000, bahkan bukan cuma satu, 1000 hamba. Jadi duduknya nggak nulis, nggak cuma dengerin aja. Nah, itu lebih bagus daripada memerdekakan 1000 hamba. Dan tilik kamu kepada muka orang yang alim, melihat kepada orang yang mengajarkan, itu terlebih baik bagimu daripada memberi 1000 ekor kuda daripada perang sabilillah. Melihat orang yang mengajari itu lebih bagus daripada kita bersedekah 1000 ekor kuda untuk perang sabilillah. Ini dalam hadis ini disampaikan. Dan memberi salam engkau atas orang yang alim itu terlebih baik bagimu daripada berbuat ibadah 1000 tahun. Salam, cuma salam, assalamualaikum, cuma mengucapkan salam. Mengucapkan salamnya itu lebih bagus daripada beribadah 1000 tahun.
Jadi kan Berarti ada menyuruh kepada kita untuk lebih dekat kepada orang alim kan gitu. karena memang fadilahnya itu dulunya dari belajarnya udah banyak Dapat kan gitu. memandangnya juga. Memandangnya Udah udah dapat, apalagi ngasih salam. ngasih salam. Dapat lagi, waduh lipat-lipat. Udah lipat-lipat. Itu diantaranya fadilah daripada orang menuntut ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimul wahid asyaddu ala syaitan min alfin abidin wa alfin wara. Artinya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula seorang yang alim itu terlebih keras atas syaitan daripada 1000 orang yang abid, daripada 1000 orang yang warok. Jadi maksudnya satu orang alim itu lebih ditakuti oleh setan timbang 1000 orang abid, orang ibadah. Maksud di sini abid ini orang ibadah. Orang ibadah yang jelas orang ibadah yang tanpa ilmu. Itu satu orang alim sama 1000 orang ibadah tanpa ilmu itu lebih ditakutin satu orang alim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlul alayya ka fadli ala umati, kata Nabi. Bermula kelebihan orang yang alim atas orang yang abid. Alim itu berarti orang yang berilmu. Tentunya berilmu juga beribadah. Dibandingkan dengan orang yang abid, orang ibadah tapi tanpa ilmu. Itu diibaratkan oleh Nabi seperti kelebihanku atas umatku, kata Nabi. Berarti orang alim sama orang yang ibadah tanpa ilmu ini seperti Nabi sama umatnya. Jauh. Kan jauh kali. Derajatnya Nabi aja tadi mana-mana sama kita. Kan gitu. Itulah diibaratkannya orang yang alim dengan orang yang abid. Makanya walaupun kita ini nggak alim-alim kali, tapi yang jelas kita yang mau belajar ini dengan orang yang ahli ibadah tapi tanpa ilmu, ini alhamdulillah ya masih lumayan kita lah. Adalah nilai plus. Ada nilai plus. Itu. Karena jelas gini, saya juga pernah baca di Ta'lim Muta'alim kalau nggak salah. Ibadah yang kita lakukan, walaupun masih banyak kesalahan, tapi kita dalam tahap belajar ini, kita terus belajar, kesalahan kita itu masih dimaafkan. Tapi kalau orang yang nggak mau belajar, kesalahannya itu nggak akan dimaafkan. Banyak kelebihan kita yang mau belajar ini, walaupun kita merasa kurang, nggak pas, kok apa sah apa enggak ini, tapi kekurangan itu akan ditempel istilahnya, ataupun masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man intiqala liyata'allama ilman ghafirallahu qabla yakhtu khutwah. Artinya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berjalan ia karena hendak menuntut ilmu, niscaya diampun oleh Allah Ta'ala baginya sebelum ia melangkah dengan suatu langkah. Kita yang mau belajar, kita niat belajar ini.
kita niat mau ngaji, kita belum melangkah, udah dinilai, udah diampuni dulu dosa kita, apalagi udah berangkat. apalagi udah berangkat. Jadi sesuai dengan hadis ini, karena hendak menuntut ilmu, misalnya diampun oleh Allah Ta'ala baginya sebelum ia melangkah. Sebelum melangkah udah diampuni dulu. Nah, ini kelebihan kita yang mau belajar. Kalau Nabi SAW, karamul ulama fa innahum indallahi karoma. Artinya telah bersabda Nabi SAW, permuliakan oleh kamu akan segala ulama, maka bahwasanya mereka itu pada Allah Ta'ala amat mulia. Kita diperintahkan untuk memuliakan ulama. Ya, maksud ulama sini itu orang-orang yang alim, yang melaksanakan atau mengerjakan ilmunya, melaksanakan ilmunya, beramal dengan ilmunya. Karena sesungguhnya Allah itu amat memuliakan mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alim fa faraka bihi khalaqallahu ta'ala bitilkan nadhara malikan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Nah, artinya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menilik lihat tengok. Nah, siapa yang ditengok? Kepada muka orang yang alim. Makanya dibiasakan nanti Pak, kadang nanti ada pengajian di mana kan itu orang yang alim. Diusahakan itu kalau ngaji itu di depan, Paling depan. ya walaupun nggak paling depan, pokoknya di depan yang ngajarin. Maksudnya kalau bisa kita bisa lihat wajahnya gitu. Karena saya pribadi paling suka gitu. Ketika ngaji itu rasanya kalau nggak mandang itu kayaknya rugi. Kalau ngaji nggak bisa mandang sama yang ngajarin, itu karena rugi. Nah, karena memang sebagaimana di sini juga tadi, barang siapa menilik ia kepada muka orang yang alim, maka suka ia dengan dia. Maksudnya senang kita lihat cara ngomongnya, cara penyampaiannya, ilmu yang disampaikan, kan itu. Nah, niscaya dijadikan Allah Ta'ala dengan demikian tilik, dengan penglihatan karena kita suka tadi, seorang malaikat yang meminta ampun baginya datang kepada hari kiamat. Dengan penglihatan kita kepada orang alim yang mengajarkan ilmu kepada kita, karena kita senang, Allah menjadikan dari penglihatan kita tadi itu seorang malaikat. Yang malaikat yang diciptakan itu akan memohonkan ampun kepada kita sampai hari kiamat. Sebenarnya banyak fadilah itu banyak. Cuman karena kita nggak tahu, ya kita anggap sepele. Mulai dari wudhu pun kalau kita lakukan dengan benar, tetesan bekasan air wudhu yang jatuh ke bumi itu akan dijadikan malaikat yang akan memohonkan ampun untuk orang yang wudhu tadi. Nah, ini sama. Nah, cuma beda amalan. Allah itu menjadikan beda amalan, beda malaikat. Nah, jadi Pak bayangkan aja ini. Hari ini kita misalnya